Kita terjebak pada pragmatisme. Kita terjebak dari sikap yang penuh keterus-terangan menjadi bangsa yang penuh dengan kepura-puraan atau munafik. Dan itulah kita, Indonesia hari ini. Nah, inilah yang menjadi dasar filosofis pemikiran. Kenapa kita harus melakukan gerakan perubahan untuk melakukan perubahan yang berarti dan mendasar dalam perjalanan kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Ketika Surya Paloh bilang bahwa Anies adalah sosok yang menjunjung tinggi nilai pluralisme, sesungguhnya Surya Paloh sedang menelanjangi dirinya sendiri. Kalau faktanya Anies justru yang telah membuat masyarakat terpolarisasi dan terbelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, kembali lantang berteriak. Kita terjebak dalam pragmatisme. Kita terjebak dari sikap yang penuh keterus-terangan menjadi bangsa yang penuh dengan kepura-puraan atau munafik. Dan itulah kita, Indonesia hari ini. Wow. Teriakan yang lantang dan kencang itu bergaung saat ia berorasi di acara apel siaga Partai Nasdem di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau GBK Senayan, Jakarta pada hari Minggu tanggal 16 Juli tahun 2023 yang lalu, di depan ribuan kadernya dari seluruh penjuru Nusantara. Ia tembak revolusi mentalnya Jokowi yang dianggap tidak bisa terwujud. Ia telanjangi karakter bangsa Indonesia hari ini yang telah berubah dari kekitaan menjadi keakuan dan sebagainya, khas ala Surya Paloh yang menggelegar dan menghentak-hentak. Nah, ini yang perlu saya ingatkan kepada saudara. Bahwasanya pikiran, gerakan perubahan yang juga sejalan dengan apa yang pernah dikonstatir oleh Presiden Jokowi untuk melaksanakan revolusi mental adalah sebenarnya identik dengan misi gerakan perubahan kita. Senafas, sebangun, sejalan. Dan itulah yang kenapa ketika pada tahun 2014 pemilu, dengan seluruh kekuatan dan harapan energi yang kita miliki, kita dukung yang namanya Presiden Jokowi kala itu sebagai calon presiden untuk menjadi presiden di negeri ini, saudaraku. Kita memberikan dukungannya secara totalitas. Kenapa? Karena kita mempunyai keyakinan dengan konsepsi, gagasan, dan pemikiran yang sama dengan apa yang kita miliki. Logika kita menyatakan, kita yakin progres perjalanan kemajuan kita berbangsa dan bernegara akan jauh lebih hebat seperti apa yang kita harapkan. Tapi sayang, 1000 kali sayang, sayang 1000 kali sayang, harapan belum menjadi kenyataan. Sejujurnya kita telah mengalami berbagai kemajuan dalam berbagai peranata kehidupan yang ada, dalam beberapa aspek kehidupan yang kita miliki. Tetapi apabila kita berani dan menempatkan pemikiran secara kritis, objektif, berdasarkan fakta yang ada, di tengah-tengah potret sosial kemasyarakatan yang ada pada hari ini, saudara, para peserta apel siaga yang saya banggakan, Indonesia yang kita kenal sebagai satu bangsa yang memiliki sifat dan nilai-nilai values keindonesiaan yang seutuhnya. Bangsa yang penuh dengan ramah tamah, sopan santun, mengenal tempo selero,
ajas kepantasan, kepatutan, budaya malu, penuh dengan spirit kegotong royongan. Hari ini kita sudah hampir sulit untuk menemukan karakter sejatinya bangsa Indonesia seperti apa yang kita kenal seperti itu. Bangsa kita telah berubah. Hari ini dari semangat yang penuh dengan rasa kegotong royongan dan kebersamaan, semangat kekitaan, berubah menjadi bangsa dengan semangat keakuan individualistik yang menghargai nilai-nilai transaksional materialistik yang serba pragmatis. Dan itulah Indonesia hari ini. Kita terjebak pada pragmatisme, kita terjebak dari sikap yang penuh keterus-terangan menjadi bangsa yang penuh dengan kepura-puraan atau munafik. Dan itulah kita Indonesia hari ini. Nah, inilah yang menjadi dasar filosofis pemikiran kenapa kita harus melakukan gerakan perubahan untuk melakukan perubahan yang berarti dan mendasar dalam perjalanan kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, harus diakui Surya Paloh memang seorang orator dan agitator ulung. Performanya yang secara lahiriah tampak sangat berwibawa dan berkarisma. Gaya bicaranya yang berat dan menghentak-hentak seolah-olah mampu menghipnotis audiens. Namun secara batiniah sepertinya memang ada persoalan serius yang tengah mengusik keterangan batinnya. Mengapa ia harus memilih sosok seorang Anies Baswedan yang dalam Pilkada DKI tahun 2017 yang silam termasuk sosok yang tidak pernah dianggap masuk dalam kamus politik seorang Surya Paloh, dengan Partai Nasdem sebagai mesin politiknya melalui tagline Restorasi Indonesia untuk melawan praktek politik SARA yang dianggap sebagai biang kerok bangkitnya radikalisme dan intoleransi di negeri ini. Itulah sebabnya Nasdem lebih memilih seorang Basuki Cahayapurnama alias Ahok bersama PDIP, Partai Golkar, dan Partai Hanura untuk melawan Anies Baswedan yang didukung oleh Partai Gerindra dan PKS, yang juga didukung oleh kelompok radikal yang mempraktekkan politisasi SARA dengan memosisikan Ahok sebagai penista agama terkait dengan Quran Surat Al-Maidah 51, hingga akhirnya Ahok harus mendekam di penjara selama 2 tahun. Jutaan pasang mata di negeri ini juga ikut menyaksikan betapa gaduh dan mencekamnya suasana menjelang kontestasi Pilkada DKI tahun 2017 yang silam akibat meruyaknya politisasi SARA dengan mengglorifikasi dan mengkapitalisasi idiom karam hukumnya memilih pemimpin kafir, penggunaan siasat politik, ayat dan mayat, bahkan imbasnya juga sangat telak menimpa Partai Nasdem sebagai pengusung Ahok hingga dilabeli sebagai parpol pendukung penista agama. Begitu dahsyatnya para pendukung Anies dalam menyerang Partai Nasdem, sampai-sampai awak media Metro TV yang menjadi saluran dan corong politik Partai Nasdem harus ikut terkena imbasnya, dibully dan dicaci maki. Melalui proses kontestasi Pilkada DKI 2017 yang sangat merusak pilar-pilar demokrasi semacam itulah, akhirnya Anies Baswedan sukses dan berhasil menjadi orang nomor 1 di wilayah ibu kota. Namun tampaknya DNA politik Surya Paloh bisa dibilang tidak konsisten. Peristiwa pilu dan tragis yang pernah dialami Partai Nasdem yang berjibaku untuk memenangkan Ahok meski akhirnya tumbang, mulai berubah 2 tahun kemudian pasca Pilkada DKI 2017 ketika Jokowi kembali terpilih untuk yang kedua kalinya dalam kontestasi Pilpres 2019. Berdasarkan rumor yang beredar, Surya Paloh menyampaikan sejumlah harapan dan aspirasi untuk memperkuat posisinya sebagai parpol pendukung pemerintahan Jokowi hingga 2024.
Namun, sekali lagi namun, ternyata aspirasi dan harapan dari Surya Paloh itu tidak semuanya diterima oleh Presiden Jokowi. Surya Paloh kabarnya kecewa berat hingga akhirnya mengambil jalan menikung untuk melampiaskan kekecewaannya kepada Presiden Jokowi. Di awal pemerintahan Jokowi pada periode kedua, Surya Paloh justru malah bermanuver dengan mendekati Anies Baswedan yang saat itu masih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Lantas Anies pun sering diajak untuk bertemu dengan para petinggi PKS, diundang untuk berbicara dalam Kongres Partai Nasdem, dan makin lengketlah Surya Paloh dengan Anies Baswedan hingga akhirnya Surya Paloh dan Partai Nasdem secara terang-terangan dan terbuka mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal Capres 2024 pada tanggal 3 Oktober 2022 sebelum Anies mengakhiri masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2022. Nah, sampai pada titik ini, siapakah sesungguhnya yang dituding Surya Paloh kalau Indonesia hari ini terjebak dari sikap yang penuh dengan keterus-terangan menjadi bangsa yang penuh dengan kepura-puraan atau munafik? Ya, meski dibungkus dengan narasi politik yang begitu berat dan berwibawa, Surya Paloh sesungguhnya sedang mempermalukan dirinya sendiri. Dialah yang justru telah terjebak dalam pragmatisme politik yang begitu kental. Ketika Surya Paloh bilang kalau Nasdem mendukung Presiden Jokowi hingga pada tahun 2024, dialah yang justru telah terjebak dalam pragmatisme politik yang begitu kental. Ketika Surya Paloh bilang kalau Partai Nasdem mendukung pemerintahan Jokowi hingga tahun 2024, ia sedang berpura-pura kalau faktanya justru ia balik badan dan mengambil jalan menikung dengan mengusung sosok Anies Baswedan sebagai bakal Capres 2024 yang pada Pilkada DKI 2017 telah membuat Partai Nasdem harus jadi bulan-bulanan cacian dan makian, bahkan hinaan yang dianggap sebagai parpol pendukung penista agama. Ketika Surya Paloh bilang bahwa Anies adalah sosok yang menjunjung tinggi nilai pluralisme, sesungguhnya Surya Paloh sedang menelanjangi dirinya sendiri kalau faktanya Anies justru yang telah membuat masyarakat terpolarisasi dan terbelah akibat praktek politisasi SARA dengan mengusung jargon haram memilih pemimpin kafir atau taktik politik ayat dan mayat demi memenuhi ambisi besarnya untuk menjadi orang nomor 1 di wilayah ibu kota. Lantas, bukti apa lagi yang mesti kau dustakan Surya Paloh kalau faktanya seperti itu? Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.